Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab pertama dari kelompok 7 yang bertemakan tentang pengendalian sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama yaitu pengertian pengendalian. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian tersebut tugasnya yaitu sebagai manajer. Pengendalian adalah salah satu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengatur staf, dan pengarahan. Mengendalikan merupakan fungsi penting karena membantu untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif, sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar dan mengatakan bahwa tujuan organisasi telah tercapai dengan cara yang baik. Menurut konsep modern, kontrol adalah tindakan meramalkan, sedangkan konsep awal pengendalian hanya digunakan ketika kesalahan terdeteksi. Kontrol dalam manajemen berarti menetapkan standar, mengukur kinerja aktual, dan mengambil tindakan korektif. Beberapa para ahli mengemukakan pengendalian diartikan sebagai menurut J.R. Terry, pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar. Menurut E.V.L. Bridge, pengendalian adalah perbandingan kinerja saat ini terhadap standar yang telah ditentukan yang terkandung dalam rencana dengan maksud untuk memastikan kemajuan yang memadai, kinerja yang memuaskan. Menurut Robert J. McClure menyajikan definisi yang lebih komprehensif dari kontrol manajerial. Kontrol manajemen dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditentukan, rencana atau tujuan untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut, dan mungkin untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat bahwa manusia dan sumber daya perusahaan lainnya yang digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien mungkin dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut Earl P. Strong, controlling is the process of regulating the various factors in an enterprise according to the requirement of its plans. Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Menurut Harold Kohns, pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara. Menurut Stafford Beer, manajemen adalah profesi tentang kontrol. Dari definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara perencanaan dan pengendalian. Perencanaan adalah suatu proses di mana tujuan organisasi dan metode untuk mencapai tujuan ditetapkan, dan pengendalian adalah proses yang mengukur dan mengarahkan kinerja aktual kepada tujuan yang direncanakan organisasi. Satu hal yang harus dipahami bahwa pengendalian dan pengawasan adalah berbeda karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Bila pengendalian dilakukan dengan disertai pelurusan atau tindakan korektif, maka pengawasan adalah pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah
dua atau lebih komponen yang saling berhubungan, berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem informasi akuntansi menurut Chris Miyaji adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Sedangkan menurut Baritwan, sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkombinasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak luar seperti pemerintah, masyarakat, investor, dan kreditor. Pihak-pihak dari dalam, terutama manajemen. Sekian dari presentasi materi sistem informasi akuntansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer merupakan proses pencatatan dengan menggunakan bantuan komputer. Catatan akuntansi dalam sistem berbasis komputer disajikan dalam 4 jenis file magnetis, yaitu yang pertama file master. File master umumnya berisi data akun, buku besar umum dan buku besar pembantu adalah contoh dari file master. Nilai data dalam file master diperbarui dari transaksi. Yang kedua, file transaksi. File transaksi adalah file sementara yang menyimpan catatan transaksi yang akan digunakan untuk mengubah atau memperbarui data dalam file master. Contoh file transaksi misalnya pesanan penjualan, penerimaan persediaan, dan penerimaan kas. 3. File referensi. File referensi menyimpan data yang digunakan sebagai standar untuk memproses transaksi. File referensi meliputi daftar harga yang digunakan untuk menyiapkan faktur pelanggan, daftar pemasok yang otorisasi, jadwal karyawan, dan file kredit pelanggan untuk persetujuan penjualan kredit. Yang keempat, file arsip. File arsip berisi catatan transaksi masa lalu yang dipertahankan untuk referensi di masa depan. File arsip meliputi jurnal, informasi penggajian periode sebelumnya, daftar nama karyawan sebelumnya, catatan tentang akun yang dihapus, dan buku besar periode sebelumnya. Menurut Hall, sistem pengolahan data dengan komputer dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu sistem batch dan sistem real-time. Sistem batch mengatur transaksi ke dalam kelompok-kelompok pemrosesan. Dalam pendekatan ini, selalu terjadi jeda waktu antara titik timbul suatu peristiwa ekonomi dan titik di mana peristiwa itu direfleksikan dalam akun-akun perusahaan. Panjangnya jeda waktu tersebut bergantung pada frekuensi pemrosesan batch. Jeda waktu dapat berkisar antara menit ke minggu. Pemrosesan gaji adalah sebuah contoh dari tipikal sistem batch. Peristiwa-peristiwa ekonomi aplikasi tenaga kerja muncul secara terus-menerus selama periode pembayaran. Pada akhir periode, pembayaran cek disiapkan bersama-sama sebagai sebuah batch. Yang kedua, sistem real-time. Sistem real-time memproses transaksi secara individual pada saat peristiwa ekonomi muncul. Karena rekor tidak dikumpulkan batch, tidak terdapat jeda waktu antara munculnya peristiwa ekonomi dan pencatatannya. Salah satu contoh dari pemrosesan real-time adalah sistem pemesanan pesawat terbang yang memproses permintaan jasa dari satu calon penumpang pada saat menunggu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silkan Malul Ma'rifah, NIM 19505100019. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang pengendalian sistem informasi berbasis komputer. Sistem pengendalian internal sangat erat kaitannya dengan sistem informasi akuntansi. Dua hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling melengkapi untuk pencapaian tujuan organisasi perusahaan. Dalam sistem informasi akuntansi, salah satu tujuan pengendalian internal adalah membantu manajemen dalam mengarahkan atau mengendalikan organisasi tersebut. American Institute of Certified Public Accountant mendefinisikan sistem pengendalian internal atau SPI meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan memeriksa seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian internal atau SPI terdiri atas berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan perusahaan untuk mencapai tujuan umum sebagai berikut. Yang pertama, menjaga aktiva perusahaan. Aset-aset perusahaan harus dijaga oleh semua pihak, baik itu semua karyawan secara umum dan khususnya pihak manajemen atau pemilik perusahaan yang paling berperan dalam penjagaan aset atau aktiva ini. Yang kedua adalah memastikan keandalan dan akurasi informasi akuntansi. Data awal yang masuk pada bagian tertentu harus dipastikan andal dan akurat. Program atau aplikasi pada bagian ini harus mampu memberikan validasi atau pengecekan awal terhadap data yang masuk. Yang ketiga adalah mendorong efisiensi operasional perusahaan. Manajemen perusahaan ketika dapat menerapkan sistem pengendalian internal yang baik, maka operasional perusahaan akan lebih efisien. Ketika dari awal sudah ditemukan data-data atau hal yang menyalahi prosedur, sistem akan menolak dan menghilangkan data tersebut. Yang keempat adalah mengukur kesesuaian kebijakan serta prosedur yang ditetapkan pihak manajemen. Pihak manajemen menetapkan prosedur-prosedur bagi operasional perusahaan. Prosedur tersebut akan dilihat pelaksanaannya dan diawasi oleh pihak-pihak pengendalian atau pengawasan internal dan eksternal. Pihak pengawas bisa kita menyebutkan sebagai auditor. Auditor akan memeriksa dan bertindak sebagai konsultan bagi manajemen perusahaan dengan menjaga independensinya. Kebijakan yang ada apakah telah sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku dapat diukur dengan mekanisme SPI ini. Yang selanjutnya adalah terdapat beberapa peran penting dari sistem pengendalian internal atau SPI dalam sistem informasi akuntansi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem informasi akuntansi, khususnya yang berbasis komputer. Pengaruh besar di sini terkait dengan pengendalian secara umum seperti pengendalian database, pemeliharaan program, gedung komputer. Selain itu, pengendalian aplikasi yaitu piranti lunak seperti atau software yang digunakan baik untuk aplikasi operasional maupun untuk keamanan atau antivirus. Yang kedua adalah SPI dapat mencegah sumber daya yang berlebihan dan dalam perusahaan. Sumber daya baik tenaga kerja maupun bahan baku dapat dihemat ketika pada suatu perusahaan melakukan pengawasan yang ketat. Aplikasi yang terintegrasi dan mudah untuk digunakan akan menghemat dalam jumlah karyawan. Pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan secara manual dan membutuhkan banyak karyawan, setelah tersedia aplikasi maka jumlah karyawan bisa lebih sedikit. Yang ketiga adalah mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan. Laporan hasil validasi pada SPI yang handal dapat menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang berkualitas, sehingga akan mudah bagi auditor dalam memberikan opini yang baik atau wajar tanpa pengecualian. Yang keempat adalah meningkatkan kredibilitas dan mutu perusahaan di publik.
Perusahaan yang mampu menerapkan SPI yang handal, SDM sesuai ahli di bidangnya akan cepat mendapatkan respon yang baik di pasar bursa atau di publik, sehingga memudahkan dalam mendapatkan investor. Yang kelima adalah memudahkan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Pihak pimpinan manajemen akan lebih mudah mengambil keputusan yang strategis bagi perusahaan ketika sistem pengendalian internal telah berjalan lancar dari manajemen tingkat paling bawah sampai manajemen puncak. Selanjutnya, bagi para pemegang saham pun juga akan merasa tenang dan dapat berpeluang untuk menambahkan investasi bagi perusahaan. Yang terakhir adalah mencegah timbulnya fraud. Menurut Hall, fraud merujuk pada penyajian yang salah atas suatu fakta yang dilakukan oleh suatu pihak ke pihak lain dengan tujuan membohongi dan membuat pihak lain tersebut meyakini fakta tersebut walaupun merugikannya. Dengan kata lain, fraud adalah kecurangan. Pengendalian internal yang menjalankan 5 komponen utama secara lengkap, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, pengawasan, dan aktivitas pengendalian dapat mencegah timbulnya fraud. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi yang terakhir ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.